Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan walaupun sekarang sudah siang, saya ucapkan semangat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Nindi Jatmiko selaku MC hari ini yang akan memandu Berkah Live Webinar kali ini. Acara ini terselenggara berkat dukungan prinsipal kami Nutanix. Stay safe and healthy buat semuanya. Selamat bergabung di acara Berkah Live Webinar dengan tema Transform your business journey to the enterprise cloud. Oke, siang hari ini telah hadir para pembicara kami yaitu Ibu Elviliana Yeu, GM Earth and Resource Industry PT Berkah Daya Perkasa, Bapak Petrus Kristi Atmojo, Nutanix Cloud Platform Consultant Representative from Nutanix Indonesia, Bapak Nur Akbar Dibiowisodo, Produk Spesialis PT Berkah Daya Perkasa, serta rekan-rekan tim panelis, sales, pre-sales, product manager, dan marketing baik dari Berkah maupun dari Nutanix. Sebelum memasuki sesi presentasi, kami informasikan bahwa nanti akan ada sesi kuis dan lucky draw, berhadiah OVO dan GoPay, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berkah Live Webinar. Sepanjang acara presentasi, kami mohon bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung ketik di kolom Q&A, jangan di kolom chatbox ya, supaya para panelis bisa membaca dan membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, tidak berlama-lama, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Elviliana Yeu selaku GM Earth and Resources Industry PT Berkah Daya Perkasa untuk memberikan welcome speech-nya. Kepada Ibu Elviliana, silahkan. Terima kasih Mbak Nindi. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Oke, saya perkenalkan diri. Nama saya Elviliana. Saya General Manager dari Advent Resource Industry. Hari ini mewakili manajemen PT Berkah Hardaya Perkasa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara webinar hari ini. Hari ini kami Berkah bersama Nutanix Indonesia menyelenggarakan customer webinar bertema Transform Your Business Journey to the Enterprise Cloud. Berbicara era transformasi digital, pada event kali ini akan dibahaskan mengenai hal yang mana sangat menuntut para perusahaan saat ini untuk mengikuti kemajuan teknologi demi keberlangsungan, otomasi, serta kemudahan bisnis di seluruh company, terutama di era pandemik ini. Dunia IT dituntut ya Bapak Ibu ya untuk lebih aktif dalam menemukan inovasi-inovasi yang menunjang kemudahan dan kemajuan bisnis. Nah, bersama dengan Enterprise Cloud Nutanix hari ini, kita bisa membantu Bapak Ibu untuk simplify dan mensentralisasikan kebutuhan-kebutuhan IT, khususnya di era digitalisasi ini. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa ikutin terus webinar kami ini sampai selesai. Cuma 2 jam saja, ya. Tim kami sudah menyiapkan konten webinar yang sangat menarik, sangat relevan dengan zaman now, ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati acara ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian sebesar-besarnya jika nanti dalam webinar ini terjadi hal-hal yang tidak sengaja ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Nindi, saya kembalikan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada Ibu Elviliana Yeu atas welcome speech-nya. Kita berikan big applause. Oke. Tidak lengkap rasanya bila selaku prinsipal kami tidak memberikan kata sambutannya. Tadi sudah dari tuan rumah, sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Petrus Kristi Atmojo selaku Nutanix Cloud Platform Consultant Representative from Nutanix Indonesia untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Pak Petrus, kami persilahkan. Baik, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di acara kami kali ini ya. Jadi perkenalkan kami coba sharing ya mengenai teknologi Nutanix saat ini yang sudah berkembang pesat ya, terkait bagaimana Nutanix secara teknologi bisa membantu bisnis Bapak Ibu sekalian ya, terutamanya untuk mengefisiensikan, kemudian bagaimana juga membantu untuk tetap keep up dengan teknologi saat ini.
Untuk lebih detailnya nanti kita akan sampaikan di dalam presentasi pada event kali ini. Terima kasih, mungkin itu aja Mbak. Oke, terima kasih kepada Pak Petrus atas kata sambutannya. Oke, tidak berlama-lama kita akan memasuki sesi presentasi dari Bapak Nur Akbar Dibiohusodo selaku produk spesialis PT Berkah Daya Perkasa yang akan menjelaskan tentang HCI on IT Infrastructure. Kepada Bapak Nur Akbar, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Saya akan coba untuk share screen. Oke. Nah, Sambil menunggu Pak Nur Akbar, saya ingatkan sekali lagi bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom Q&A, jangan di kolom chatbox ya Bapak Ibu, supaya kami bisa membaca dan menjawab pertanyaannya. Silahkan. ya, apakah sudah terlihat slide Sudah? saya? Ya, sudah terlihat dengan jelas? Ya. Oke, saya coba perkenalkan diri lagi ya, biar kita lebih dekat lagi, biar lebih kenal lagi. Nah, saya di sini bernama Nur Akbar Dibiohusodo, produk spesialis yang sehari-hari memegang Nutanix. Ya. Bila ada pertanyaan atau tertarik mengenai Nutanix, ingin overview lebih jauh lagi setelah webinar ini, bisa hubungin representatifnya BRK di perusahaan Bapak Ibu sekalian, atau bisa email ke saya, ke email Mariana atau Haris juga bisa, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ingin tahu lagi, ingin tahu lebih, bingung hubungin siapa, langsung saja bisa hubungin siapa saja yang sesuai dengan email yang berlaku. Oke. Nah, saya di sini mengupas mengenai Nutanix, overview sedikit mengenai Nutanix. Kenapa sih Nutanix itu kita sebut sebagai enterprise cloud platform gitu ya? Nah, asal-usul Nutanix itu sendiri bagaimana? Nah, kalau kita lihat saat ini Gartner gitu ya, Nutanix itu leader nomor 1 di Gartner. Jadi kita overview Nutanix itu, company itu kita sudah Gartner leader dari tahun 2018, 2019, 2020, kita sudah Gartner posisi teratas gitu ya. Lalu di Forrester juga, mungkin Bapak Ibu selain menggunakan Gartner, menggunakan Forrester juga untuk melihatnya, itu kita juga menjabat posisi 1 di Forrester gitu. Jadi baik Gartner maupun Forrester kita posisi 1. Oke, nah di sini Net Promoter Score-nya Nutanix itu kita mencapai average-nya sampai 90 ke atas gitu ya. Yang artinya kita selama 4 tahun ini sudah 90 ke atas. Net Promoter itu apa sih gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya suatu produk gitu, ingin melihat after sales-nya gitu. Jadi saya membeli suatu barang elektronik pun itu after sales-nya bagaimana, apakah baik atau buruk gitu. Nah, itu kita bisa melihat dari Net Promoter Score-nya gitu. Nah, Bapak Ibu pun bisa mengecek barang-barang server Bapak Ibu yang saat ini existing-nya ada gitu dengan Net Promoter Score-nya berapa nilainya. Nah, di Nutanix itu kita mencapai nilai 90. Artinya kita respon time-nya sangat baik gitu ya. Kita menghadapi customer itu sangat baik. Begitu juga dengan BRK. Bila nanti Bapak Ibu memilih menggunakan Nutanix lalu bingung misalnya ada masalah, bisa langsung hubungi saya gitu. Saya akan bantu meng-guide bagaimana solusinya seperti itu. Oke. Nah, kita kembali lagi. Mengapa Nutanix itu mendapatkan posisi pertama gitu ya di HCI. Nah, HCI itu apa sih? Nah, kalau kita lihat sebelumnya nih, sebelumnya journey-nya itu adalah kita menggunakan physical server. Lalu next step-nya kita menggunakan 3 tiers. Nah, saat ini mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah menggunakan 3 tiers gitu. Nah, 3 tiers itu seperti apa? Nah, di situ ada compute, ada switch juga, sun switch-nya, fiber channel switch-nya, lalu ada storage. Nah, kalau kita melihat di situ ada banyak banget komponen. Ya, semakin besar infrastruktur Bapak Ibu, maka semakin banyak juga komponennya gitu. Nah, dengan Nutanix ini kita bisa mengganti, mereplace 3 unsur komponen ini dari compute, network switch-nya, lalu storage-nya itu menggunakan Nutanix 3 node atau 3 server yang saya sebutnya gitu. Nah, di Nutanix ini apalagi sih kelebihannya gitu ya? Mengapa dia menjadi leader gitu? Kalau dibandingkan dengan 3 tiers, ya kita menghapus komponen, otomatis saat kita menghapus komponen ini kita akan mengurangi cost dari sisi daya, dari sisi rak gitu ya. Jadi raknya itu nggak perlu banyak-banyak lagi kita
propose rack server gitu ya. Cukup dengan Nutanix itu kita sudah mengganti komponen-komponen ini gitu. Nah, Nutanix juga saat ini sudah beraliansi dengan banyak server. Jadi tidak hanya OEM-nya Nutanix itu menggunakan NX series gitu ya. Lalu ada juga dengan HPE, Lenovo, Fujitsu, Cisco dan lain-lain. Jadi Nutanix ini kita sudah banyak server. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut lagi, oh saya pengen pakai Nutanix tapi pengen pakainya HPE, itu bisa. Saya pengen pakai Nutanix tapi pengen pakainya Dell, itu juga bisa. Nah, karena Nutanix ini kita sudah software base. Jadi kita itu bukan lagi hardware base gitu ya. Tidak lagi harus hardware tertentu gitu. Nah, itu kita sangat fleksibel. Dan saat ini, kedepannya ini kita sudah bisa juga di AWS dan Azure. Nah, jadi saking fleksibelnya itu Nutanix, kita pun tidak hanya berjajah di on-premise, tapi kita juga pindah ke cloud juga. Kita melihat inovasi lah, inovasi saat ini, teknologi saat ini. Kita sudah kekinian lah, bahasa gaulnya seperti itu ya. Nah, di atas Nutanix ini ada virtualisasi. Nah, virtualisasi Nutanix juga fleksibel. Saat Bapak Ibu membeli Nutanix, itu akan mendapatkan free virtualisasinya AHV, yaitu Acropolis Hypervisor. Nah, tapi misalnya Bapak Ibu punya existing yang saya pengen tetap pakai existingnya VMware, vSphere gitu ya, itu bisa menggunakan Nutanix dengan hypervisornya vSphere. Atau hypervisor sebelumnya itu Hyper-V, itu juga bisa. Jadi di Nutanix ini kita fleksibel. Penggunaan dari sisi virtualisasi, dari sisi hardware, maupun kita ingin menggunakan cloud, misalnya Bapak Ibu existingnya sudah AWS ataupun Azure, saya pengen pakai Nutanix tapi di AWS atau di Azure itu pun bisa. Gitu. Jadi kita sangat fleksibel memilihnya. Lalu di atas virtualisasi kita bisa menaruh banyak virtual mesin gitu ya untuk apps-apps kita gitu. Nah, semua ini tergantikan, terreplace dari banyaknya komponen dari sisi compute, network maupun dari sisi storage-nya ya, dengan node Nutanix ini gitu. Node Nutanix itu satu klasternya dimulai dari 3 node. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih Nutanix itu menunjang kinerja Bapak Ibu sekalian gitu ya, dan bagaimana bisa Nutanix itu disebut dengan enterprise cloud. Yang saat ini yang saya tahu cloud itu adalah public cloud, AWS, Azure ataupun GCP gitu ya, Google Cloud Platform gitu ya. Nah, maka kenapa Nutanix disebut dengan cloud? Karena Nutanix itu kita sudah mengadopsi beberapa DNA cloud. Berarti ada fitur-fitur cloud yang ada juga di Nutanix gitu ya. Nah, yang pasti Nutanix sudah cloud native infrastruktur, yang sudah saat ini kita sudah private cloud, sifatnya itu sudah private cloud, dan kita juga bisa masuk ke hybrid cloud. Jadi kita terintegrasi dengan cloud. Misalnya Bapak Ibu ingin naruh Nutanix di cloud juga bisa, kita ke public cloud gitu ya, baik itu di AWS maupun di Azure, bahkan kita juga bisa hybrid cloud, menggabungkan antara data on-premise dan data cloud. Nah, mungkin saat ini saya ingin menggunakan hanya di data center saya sendiri. Oke, bisa. Itu kita menggunakan private cloud. Atau saya ingin hybrid. Bisakah Nutanix hybrid? Jadi menggabungkan antara cloud dan on-premise saya itu juga bisa gitu. Nah, beberapa DNA cloud yang saya akan jelaskan ada 4 jenis. Yang pertama itu agile development. Nah, kalau sudah cloud, pasti dia harus cepat. Developmentnya harus cepat. Baik itu kita pertama mendevelopkan suatu virtual mesin, gitu ya, kita tinggal klik aja itu tidak sampai hitungan 5 menit itu sudah selesai membuat virtual mesin gitu ya, karena beberapa komponen itu kita eliminate sehingga lebih mudah meng-create VM-nya gitu. Lalu misalnya Bapak Ibu juga ada kebutuhan untuk meng-create database gitu. Kita juga ada juga fitur Nutanix Era di Nutanix ini yang memudahkan kita untuk membangun suatu database, bahkan memprovisioning database gitu. Ada namanya fitur Nutanix Era. Bahkan misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke container gitu ya, microservices, di Nutanix itu sudah tersedia free. Namanya itu Carbon. Carbon itu jadi Kubernetes di atas Nutanix. Jadi untuk mendeploy itu sudah free, kita bisa membangun kontainer di atas Nutanix itu sudah free. Dan cara untuk automationnya itu kita cukup mudah gitu ya. Nah, jadi itu syarat-syarat cloud harus cepat deploymentnya. Nah, di Nutanix itu kita sudah agile developmentnya mudah. Itu baik itu nanti Bapak Ibu misalnya bangun aplikasi di atas public cloud, oh saya mau aplikasi saya dilempar dulu nih ke cloud, atau aplikasi saya saat ini developmentnya di on-premise Nutanix,
nanti selesai itu dilempar ke cloud. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Dan itu sangat mudah dan cepat, hitungannya menit saja. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah fractional IT consumption. Artinya itu kita beli sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi awalnya mungkin Bapak Ibu, saat ini saya butuhkan infrastruktur yang handal, yang mengurangi resiko downtime saya, yang sudah automation, yang sudah pintar gitu ya, yang sudah HCI lah. Nah, tapi kedepannya saya mungkin akan membutuhkan untuk microservices atau butuh untuk provisioning database. Nah, tapi saat ini saya HCI dulu, nah itu bisa di Nutanix. Atau kedepannya akan menambah beberapa node lagi, expansion node-nya. Apakah itu bisa memadai? Bisa memadai. Jadi kalau kita sudah di Nutanix ini, kita untuk expansion-nya itu sangat mudah, gitu ya, tidak perlu lagi downtime. Nah, jadi kita beli dulu sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu langsung beli secara besar-besaran, gitu ya. Nah, tapi cukup beli sesuai dengan kebutuhan. Nah, apakah next ke depannya itu bisa di expansion dan teknologinya tidak hilang? Nah, tentu saja. Jadi di Nutanix itu kita tidak ada lagi istilahnya migrasi, karena kita cukup expansion dan expansion lagi. Semakin lama semakin besar sistem kita, data kita semakin banyak. Nah, itu kita cukup dengan expansion aja gitu servernya. Nah, yang tadi saya sebutkan juga ada intelligent dan automation. Nah, itu syarat ketiga dari suatu cloud gitu ya. Harus automation, harus intelligent. Nah, jadi di dalam Nutanix ini sistem Acropolis yang saya sebut Acropolis ini kita hyperconvertnya dia di mana ada automationnya gitu. Jadi di situ sudah ada load balancingnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir saat membangun suatu VM, biarkan Nutanix yang bekerja. VM itu mau taruh di node yang mana. Jadi contoh saat ini Bapak Ibu menggunakannya hybrid gitu ya. Ada SSD, ada HDD gitu di dalam disknya, di dalam Nutanix-nya. Lalu kedepannya akan nambah lagi menjadi all flash. Apakah itu memungkinkan? Dia memungkinkan. Jadi kita untuk penambahan expansion tidak perlu identik. Berbeda generasi pun kita bisa gitu ya. Nah, di situ automation Nutanix dia akan membaca apakah VM ini harus di tempat yang baru atau tempat yang lama sudah cukup ya. Dia ada load balancing, dia akan membaca secara automation intelijennya bagaimana peletakannya gitu. Baik itu peletakan untuk di SSD pindah ke HDD juga. Itu sudah semua dilakukan secara automation Nutanix. Itu seperti itu. Nah, dari sisi automation itu, nah, maka berkuranglah resiko kita untuk downtime. Nah, itu yang paling ditakutkan oleh tim IT ya, kalau servernya down. Servernya nggak mau up nih, bagaimana? Nah, mengapa Nutanix itu dimulai dari 3 node? Itu karena kita mendukung high availability, di mana misalnya ada satu node rusak gitu ya. 2 node ini masih bisa menopangnya lah, menjaganya supaya dia tidak down. Gitu. Nah, karena sudah ada 3 node ini, jadi kita untuk melakukan expansion, penambahan node-node berikutnya, penambahan fitur-fitur, contohnya kayak fitur era ataupun fitur Calm untuk microservices. Nah, itu kita tidak perlu lagi ada downtime. Bahkan saat kita upgrade software, gitu ya, sama seperti handphone Android yang saat ini gitu ya, kita upgrade software itu kita tidak perlu downtime. Nah, mungkin handphone Anda saat upgrade software gitu ada downtime ngeribut gitu ya. Nah, tapi kalau di Nutanix ini kita tidak ada downtime. Secara background itu sebenarnya ada downtime, tapi karena 2 node-nya ini saling menopang gitu, masih ada 2 node yang menopang lagi. Nah, itu jadi kita tidak terasa adanya downtime. Semua itu dilakukan secara automation. Jadi baik lagi antara automation ataupun agile development ataupun IT consumption-nya itu semua saling terikat satu sama lain. Nah, itulah mengapa saat ini Nutanix menjadi leader di hyperconverged gitu ya. Baik itu di Gartner maupun di Forrester kita menjadi leader. Nah, mungkin secara detailnya nanti akan Pak Petrus jelaskan gitu. Bagaimana fitur-fitur di Nutanix itu seperti apa. Oke. Nah, di sisi lain mengapa BRK gitu ya. Kenapa harus BRK? Nah, BRK ini kita sudah champion reseller. Jadi kita partnership kita untuk Nutanix itu ada championnya, artinya posisi tertinggi. Yang pertama itu ada authorized gitu, yang kedua itu profesional dan champion. Nah, kalau kita sudah champion ini artinya dari sisi sales, dari sisi pre-sales-nya atau technical-nya, dari sisi engineer, itu semua sudah bersertifikat. Termasuk saya sendiri itu sudah bersertifikat Nutanix. Jadi jangan khawatir Ibu, BRK ini kita sudah berpengalaman cukup banyak
mengenai Nutanix. Tidak hanya hyperconvertnya, banyak juga fitur-fitur Nutanix yang lain sudah kita coba gitu ya. Sudah kita coba deploy, kita implementasi beberapa customer gitu. Nah, jadi jangan khawatir untuk BRK ini karena kita sudah champion di sisi partnership-nya ke Nutanix. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ingin tahu lebih lanjut untuk mencoba Nutanix, itu kita bisa POC juga. Kita sudah ready untuk POC karena BRK juga sering melakukan POC gitu ya ke kantor-kantor customer gitu untuk melakukan POC, atau ingin melihat demonya saja, itu juga kita sudah siap. Jadi kita ada ready demo untuk Nutanix gitu ya. Ini memviewkan bagaimana konsol Nutanix gitu ya, Prism yang namanya Prism gitu, seperti video-video Nutanix sebelumnya itu ya. Ada Prismnya gitu, ada konsolnya, dashboardnya, atau ingin test drive sendiri bisa menggunakan link ini gitu ya. Nutanix.com di One Platform itu untuk test drive-nya. Nah, Bapak Ibu bisa hubungin representatifnya bila ingin mengenal lebih jauh gitu ya, atau ingin melakukan POC juga kita sudah ready seperti itu. Oke. Sekian dari saya, Bu Nindi. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke kolom Q&A. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya untuk sementara diketik dulu di kolom Oke. Q&A, nanti ada sesi khusus untuk menjawab pertanyaan. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Nur Akbar atas presentasinya. Mungkin tadi udah agak pusing ya dengar-dengar agak teknikal. Sekarang kita rehat sejenak, kita bermain kuis. Oke. Kuis ini kita akan menggunakan sistem Mentimeter. Jadi siapa yang menjawab paling cepat dan benar, dia akan mendapat ranking tertinggi. Untuk itu kami akan berikan apresiasi 3 orang pemenang teratas mendapatkan voucher OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu ketik www.menti.com, tuliskan nama dan company-nya, kemudian Bapak Ibu masukkan kode yang tampil di layar. Silakan Bapak Ibu masukkan kode 22, Rika tolong bacakan. 22564 ya itu ya. 22544603. Ya, silakan Bapak Ibu. Kami masih menunggu yang ikutan nih, baru 1 orang. Ayo Bapak Ibu silakan. Kami masih tunggu. Ya, kita masih tunggu. Silakan masuk di handphonenya www.menti.com, kemudian ketik 22544603. Ya, kita masih tunggu. Rika, kita mau mulai Masih mau menunggu atau langsung mulai, Bu? Oke, sebentar saya cek. Oh, kita masih tunggu ya, masih belum banyak yang join. Ya, kita masih tunggu. Sambil menunggu, saya ingatkan sekali lagi, nanti akan ada juga lucky draw, kemudian ada sesi feedback form, jadi jangan kemana-mana, semua berhadiah voucher OVO atau GoPay. Bentar lagi, kita masih tunggu. Pertanyaannya jangan khawatir, Bapak Ibu mudah. Apabila tadi Bapak Ibu menyimak, pasti akan menjawab dengan mudah. Ya, oke, kita mulai saja ya. Silakan Rika, pertanyaan nomor 1. Experience apa yang didapatkan dengan menggunakan Nutanix Enterprise Cloud? Silakan. Apakah private cloud? Kemudian apa tuh private cloud, public cloud, kemudian hybrid cloud. Silakan Bapak Ibu. 3, 2, 1. Time's up. Siapakah yang menjawab dengan benar? Wow, banyak juga yang menjawab dengan benar. Selamat. Kemudian kita lihat leaderboard-nya. Wah, sementara unggul Pak Roni atau Pak Rani nih dari Jamkri Riau. Ya, oke. Sepertinya Ibu Rani.
Oh, Ibu Rani. Ya, Ibu Rani dari Jamkri dari Riau. Oke, next. Pertanyaan kedua. Manfaat apa yang didapatkan jika menggunakan hyperconverged infrastructure? Ya, silahkan. Pilih A, B, C, atau D. Ya, time's up. Apakah jawabannya? Ya, yang betul semuanya benar. Banyak juga yang menjawab, oke. Siapakah yang unggul saat ini? Wah, Bapak atau Ibu nih, Bapak atau Ibu Mesti unggul nih, mengungguli Ibu Rani. Ya. Oh, disalib rupanya sama Bapak Arif Budiman. Oke. Next. Pertanyaan berikutnya. Hyperconverged infrastructure meliputi apa saja? Wow, pilih A, B, C, atau D. Silahkan. Server plus storage plus VDI plus virtualization plus software. Oh, panjang sekali. Time's up. Siapakah yang menjawab dengan benar? Iya. Oh, pada menyimak nih ya. Rupanya banyak yang menjawab dengan benar. Oke. Siapakah yang unggul saat ini? Bapak Ari Budiman. Wow. Oh, Ibu Mesti. Ibu Mesti unggul kembali. Ini ada handphone Nokia jadul sama handphone saat ini. Ya, pertanyaannya? Pertanyaan nomor 4. Dari gambar tadi, manakah yang menganalogikan teknologi pada Nutanix? Gampang banget ini ya. Oke, teknologi yang Nutanix ada di gambar yang mana? Oke, benar semua atau salah semua? Kiri atau kanan? Time's up. Oke, 11 orang menjawab kanan. Ya, betul. Siapakah yang unggul? Oke, kita tunggu. Masih Ibu Mesti, Pak Aris ini kejar-kejaran nih ya. Bu Mesti, Pak Aris kejar-kejaran. Oke, siapakah? Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Berapa not yang dianjurkan ketika membeli satu appliance dalam Nutanix? Tadi Pak Akbar sudah menyebut ya. Silakan pilih A, B, atau C, atau D. 3, 2, 1. Time's up. Oke? Ya, banyak yang betul. Dan siapakah yang beruntung? Siapakah yang beruntung? Ibu Mesti, kita berikan tepuk tangannya untuk Ibu Mesti dan 3 orang nama teratas. Rika, tolong disebutkan. Ya, Akan untuk yang tertinggi ada Ibu Mesti, kedua Bapak Aris, ketiga Bapak Hairul Anwar. Oke, selamat kepada ketiga pemenang akan mendapatkan voucher OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Oke, sudah rileks ya sekarang ya. Kita akan memasuki sesi yang menarik yang akan dibawakan oleh Bapak Petrus Kristi Atmojo. Bapak Petrus akan membawakan How Nutanix Enterprise Cloud helps you unify governance across all cloud environment. Dan materi ini sangat menarik. Jadi idiomnya mungkin salah, Bapak Petrus. Ya, jadi Bapak Petrus akan membawakan materi How Nutanix Enterprise Cloud helps you unify governance across all cloud environment. Kepada Bapak Petrus, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih
sambutannya. Saya coba sharing ya, melanjutkan tadi dari presentasinya Pak Akbar. Bisa minta tolong tombol share-nya ya, oke. Tombol share-nya baru dinyalakan sebentar. Oke, Windows, PowerPoint. Ya, sambil menunggu Pak Petrus, saya ingatkan kembali, bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom Q&A. Nanti ada sesi khusus tanya jawab, kita akan bantu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya mulai ya Ya, presentasinya. silahkan Pak Petrus. Iya, saya coba melanjutkan. Langsung saja. Oke. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi melanjutkan tadi presentasi yang pertama, memang kalau kita memilih suatu teknologi untuk kebutuhan perusahaan kita ya, itu memang ujung-ujungnya adalah seperti ini ya. Jadi sebisa mungkin yang kita investasikan itu bisa meningkatkan efisiensi ya, khususnya di environment IT kita ya, dan kualitas pelayanan kita dari IT ke bisnis ya, ke pelanggan gitu ya, itu juga bisa meningkat juga ya. Terus juga semua tugas-tugas yang harusnya bisa dikerjakan oleh IT itu bisa dikerjakan dengan cepat ya. Kemudian dari sisi cost, nah ini kalau bisa cost-nya juga bisa lebih murah gitu ya, sepanjang nanti dari sisi pengadaan ataupun dari sisi operation penggunaannya. Oke, jadi kalau misalnya kita mappingkan ke value engineering seperti ini, ya ada 3 poin ya. Tadi dari reduce cost itu kita bisa mengurangi cost-nya ya, running cost-nya biasanya ya, apa itu capex atau apa. Kemudian dari resiko juga bisa ya, jadi kalau kita bisa mengurangi resiko downtime, resiko kehilangan data ya, itu juga bisa membantu untuk mereduce cost khususnya di sisi operation ya. Jadi kalau kita kehilangan data itu memang besar sekali gitu ya, apalagi kalau datanya tidak bisa kembali ya, atau data yang kita miliki tidak bisa di restore, itu kehilangannya besar sekali ya. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kalau semuanya itu bisa kita perbaiki, itu kita bisa meningkatkan revenue ya, dengan tadi ya peningkatan pelayanan, kecepatan pelayanan juga, kualitas dari layanan kita ya, itu juga bisa meningkat ya. Oke. Nah, selain dari sisi perubahan teknologi, Nutanix juga menawarkan perubahan dari sisi operation di IT ya. Jadi kalau dulu biasanya ya yang kita lakukan adalah pada saat kita mau memilih suatu teknologi, kita akan mengundang banyak vendor gitu ya. Kemudian kita harus memvalidasi solusi-solusi tersebut apakah sesuai dengan aplikasi kita. Itu biasanya perlu banyak meeting ya, perlu banyak POC ya. Kemudian kalau sudah ketemu pun teknologinya dan dibeli itu datangnya lama ya, kemudian di deploy, diinstal juga lama ya. Ini kan sebenarnya cost dari sisi waktu, dari sisi project ya. Jadi kalau misalnya dari sisi bisnis itu pengennya dalam 3 bulan bisa jalan, kalau menggunakan workflow seperti ini pastinya kira-kira butuh 6 bulanan lebih lah ya, jadi nggak bisa cepat gitu ya. Nah, dari sisi Nutanix tadi sudah dijelaskan ya, jadi secara implementasi, secara pemilihan teknologi pun dipermudah karena setiap stack teknologinya itu sudah divalidasi ya. Jadi sudah kelihatan compatibility masing-masing bagian. Karena tadi komposisinya juga udah nggak banyak gitu ya. Kemudian deployment-nya lebih cepat ya. Itu biasanya kita butuh cuma 1-2 jam aja. Nah, jadi ini diimplementasi cepat banget. Jadi kita bisa langsung deploy aplikasi kita ya.
Jadi kalau misalnya kita punya project dan butuh cepat, ya nggak punya banyak waktu. Nah ini cocok sekali ya menggunakan platform dari Nutanix. Kemudian untuk manajemennya pun lebih mudah ya karena nggak perlu banyak orang ya untuk memanagenya, dan kemudian nggak perlu tadi ya masing-masing teknologi kita kuasai, nggak perlu seperti itu ya, karena di dashboard ini sudah lengkap semua ya. Kalau terjadi sesuatu pun dia bisa kasih insight ya, insight terus cara benerinya seperti apa ya. Namun biasanya ini juga lebih dipermudah karena tadi Nutanix menyiapkan support yang bagus ya, di awal sudah disampaikan juga. Nah ini jadi support yang bagus ini sangat membantu dari sisi operation. Ya, jadi kalau kita punya aplikasinya mulai problem, menjadi lambat atau apapun, ya, kemudian terkait ke infrastruktur Nutanix-nya itu bisa minta tolong ke Nutanix untuk dibenerin, di troubleshoot. Ya, jadi nggak perlu lagi kita nunggu lama, vendor datang, kemudian lihat-lihat baru dibenerin. Kalau sama Nutanix begitu open tiket ke Nutanix itu antara 15 sampai 30 menit sudah ada respon ya. Jadi kita bisa langsung fokus untuk troubleshooting problemnya apa. Jadi dalam sehari biasanya udah selesai lah gitu ya, nggak sampai sehari ya. Itu udah bisa selesai. Jadi udah bisa jalan lagi ya. Dan enaknya juga ini ada proaktif, jadi kita nggak perlu setiap kali nungguin gitu ya. Kita kemudian harus reaktif gitu ya. Ini bisa proaktif karena apa? Karena dia bisa di proaktif maintenance juga dari sisi Nutanix-nya. Jadi dia bisa calling home ke Nutanix gitu ya, kalau ada masalah ya. Jadi nanti Nutanix yang akan kirim email ya kalau ada masalah di sisi, misalnya DC-nya mati gitu ya, itu akan dikasih tahu ya. Jadi ini terkait kalau misalnya perangkatnya terkoneksi ke Nutanix. Pada saat upgrade pun juga nggak perlu weekend ya. Upgrade tuh bisa pada saat jam kerja ya, karena itu tidak mengganggu aplikasi ya. Dan proses upgrade-nya pun seamless, artinya nggak perlu banyak konfigurasi yang dikerjakan ya. Jadi tinggal koneksi ke network aja, nanti sistem Nutanix akan mengenali ada penambahan, nanti akan di-combine dengan existing cluster yang ada ya. Kemudian planningnya pun lebih gampang juga ya, karena udah nanti di sistem itu ada kasih tahu ya, ini si perangkat gitu ya, resource-nya apakah itu CPU atau storage-nya atau memorinya akan habis dalam sekian waktu gitu, dia bisa kasih tahu ya. Karena di dalam mesin yang Nutanix ini ada machine learning, dia bisa mendeteksi gitu ya behavior dari si aplikasi ya, jadi nanti akan dikasih tahu ya. Nah dengan perubahan dari sisi operation yang lebih singkat ini, lebih cepat ya, ini juga akhirnya bisa merubah ya. Jadi sesuatu yang tadinya lama itu bisa kita lakukan cepat, ini juga ya ujung-ujungnya akan bisa mereduce cost ya. Nah ini buat penambahan ya, jadi kita nggak perlu beli langsung banyak gitu, kita bisa start dari small. Jadi kalau punya server atau storage yang udah mulai harus diganti karena udah masuk umurnya gitu ya, harus diganti udah 5 tahun atau di atas 5 tahun dan harus ganti, itu lebih baik akan lebih memudahkan kalau ganti ke platformnya Nutanix ya. Karena ini seperti smartphone, semuanya udah ada di sini ya. Jadi kita bisa lebih fokus ke kerjaan kita yang lain lah ya. Jadi dia bisa self healing sendiri, dia bisa memperbaiki sendiri ya. Jadi ini udah ada automation-nya, udah ada machine learning-nya ya. Terus nanti kalau tahun depan mau nambah lagi gitu, ada budget lagi karena ada penambahan, itu pun tinggal ditambahkan aja, dikoneksikan ke network, dia akan otomatis nanti akan nambah sendiri lagi. Ya, jadi akan langsung meningkat kapasitasnya. Dan ini nggak perlu downtime gitu, jadi nggak ada aplikasi yang mati gitu ya. Jadi bisa langsung jalan, begitu seterusnya ya. Dan ini bisa terus ditambah nggak tanpa ada batasan ya.
Ini biasanya kalau punya kita sih 3, 4 atau 5 itu udah cukup besar lah biasanya ya. Dan ini nggak harus pakai tipe yang sama, kita bisa pakai tipe yang berbeda ya. Jadi ini tipe yang besar, atau ini tipe yang cepat, atau ini tipe yang lain lagi. Mungkin prosesornya yang lebih baru lagi gitu. Jadi nggak ada masalah di combine seperti ini ya. Nanti kalau sudah expired juga, mungkin sudah 5 tahun, yang lama ini ya. Nah ini tinggal di take out aja masukin maintenance mode, kemudian ini kita ambil keluar gitu ya. Ini juga tanpa downtime, jadi enak ya. Ini akan memudahkan kita dari sisi operation ya. Ini tadi ya, ini untuk proses upgrade ya. Jadi upgrade pun simple karena kita nggak perlu melakukan sendiri satu-satu, kita tinggal perintahkan aja, oke lakukan upgrade nih ya, update atau upgrade ya. Nanti sistem akan mengupdate semua firmware atau software-software yang diperlukan untuk diupdate ya. Itu sama kalau kita mengupdate handphone kita lah ya. Cuman bedanya adalah di sini aplikasinya nggak perlu mati ya, aplikasinya tetap jalan ya, karena ini akan dilakukan satu-satu ya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita masih pakai yang environment seperti ini udah obsolete lah, udah lama ya. Karena di sini masing-masing ada komponen yang tentu aja harus di manage ya, harus disediakan budgetnya untuk license ya, untuk maintenance ya. Kemudian kalau terjadi problem pun harus tunggu vendor datang ya, masing-masing vendor datang, kemudian harus dicari masalahnya di mana, ya, akhirnya lama gitu ya. Nah kita biasanya sebagai orang IT itu biasanya dikejar-kejar lah sama user kita gitu ya, sama atasan gitu ya, harus cepat selesai. Nah ini yang seringkali jadi stres stres kita lah ya sehari-hari kalau terjadi masalah. Nah ketika menggunakan Nutanix, komponen-komponen pembuat stres itu akan dikurangin gitu ya. Kita bisa menguranginya ya. Jadi sederhana seperti ini ya. Nah, ini kemudian akan di-manage oleh satu dashboard. Dashboard ini udah mencakup semuanya. Jadi kita nggak perlu pusing kalau terjadi masalah gitu ya. Itu kelihatan di situ. Nutanix pun akan bantu monitoring juga kalau ada kerusakan hardware ya. Kalau mau lebih cepat lagi bisa tadi ya open ticket, minta bantuan ke Nutanix supaya segera diselesaikan. Nah, kalau udah beli Nutanix itu enaknya adalah perangkat yang sama itu bisa diposisikan untuk fungsi yang berbeda. Jadi ini tadi hyperconverged infrastructure tadi di awal udah dijelaskan ya. Nah, ini kita bisa posisikan misalnya nanti gitu ya. Karena saya punya kelebihan node-nya gitu, saya posisikan ini sebagai storage lah, jadiin storage aja. Jadi storage NAS misalnya, atau jadi storage-nya object storage untuk aplikasi, atau jadi storage-nya block storage untuk database gitu ya. Itu bisa seperti itu ya. Jadi kita cukup nambah beli node aja, nggak usah ngubah yang existing ya. Kemudian networking juga udah ada virtual networknya ya, virtual portnya ya. Paling nanti di luar kita perlu sediakan switch 10 gig aja ya untuk koneksi antar node-nya. Kemudian untuk solusi DR pun sudah ada di sini, sudah lengkap ya. DR backup pun sudah lengkap ya. Jadi replikasi ke arah data center disaster recovery itu udah ada, jadi nggak perlu beli tambahan license lagi. Jadi udah lengkap lah kalau untuk data center services ya. Nah kalau misalnya kita punya inisiatif untuk membangun aplikasi pakai teknologi cloud native ya, seperti DevOps misalnya, nah Nutanix juga udah support di sini ya, jadi nggak perlu lagi beli license tambahan ya. Untuk automationnya memang beberapa fungsi yang canggih ini perlu license add-on lah ya, tapi nanti terkait kebutuhan aja kita lihat ya. Kemudian untuk database as a service ini gunanya adalah kalau kita nggak punya orang database, tapi seringkali diminta untuk deploy database, kemudian manage database. Nah ini database as a service ini berguna banget ya. Namanya Era ya. Ini jadi kita serahkan semua teknisnya si database tuh ke aplikasi ini. Jadi nanti dia bisa bantu bikinin database, dia bisa bantu copy database, kemudian cloning, ya, refresh,
atau update database. Nah, itu dibantu di sini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing juga kalau misalnya kita nggak ngerti database-nya ya. Nah, ini solusi buat VDI ya. Jadi kalau kita pengen nyoba punya VDI atau memang arahnya ke arah VDI, itu bisa di-deploy VDI di sini ya. Jadi perangkatnya sama, Nutanix yang sama ya. Nanti di atasnya kita bisa deploy solusi dari Citrix gitu atau solusi dari Frame-nya Nutanix, ada namanya Frame, itu VDI solusi dari Nutanix ya. Nah, ini jadi kalau kita investasi di Nutanix platform ya, itu kita bisa arahkan juga ya nanti perangkat-perangkat ini jadi fungsinya seperti apa. Nah, jadi kita nggak di locking harus pakai tipe tertentu ya. Dari sisi hardware pun bebas ya. Biasanya sih 4 besar atau 3 besar itu ada HPE ya, DX, ada Lenovo HX, ada Dell XE. Jadi tinggal dipilih aja. Ya, jadi nggak ada masalah dari kalau misalnya prefernya brand hardware-nya itu macam-macam gitu ya. Oke. Nah, ini kita masuk lebih ke arah sebenarnya ke automation-nya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau lebih bebas gitu ya, jadi kita nggak setiap hari nongkrongin di data center, ngeliatin mesinnya seperti apa, tapi kita mau mengerjakan hal yang lain, itu bisa ya dengan fitur yang ini. Ya, jadi ada namanya Prism. Jadi Prism itu manajemen dari Nutanix-nya. Ya. Jadi Prism Central ini lebih canggih lah ya. Jadi bisa mendeteksi perangkat-perangkat yang ada di Nutanix-nya secara global. Jadi kalau kita punya banyak perangkat Nutanix ya, banyak cluster ya, ini bisa dimanfaatkan juga ya. Selain itu juga bisa dimanfaatkan juga untuk tadi automation-nya. Ya, nanti kita bisa lihat di belakang ya. Jadi Prism Central ini banyak banget fungsinya ya. Salah satunya adalah ini untuk forecasting sama planning yang tadi ya di depan ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Jadi kita bisa tahu nih perangkat kita akan habis berapa lama ya, berapa bulan gitu ya biasanya atau berapa hari gitu ya. Jadi tahun depan kalau kita diharuskan bikin budget itu kita tahu ya, nanti kita harus beli yang tipe apa ya. Nanti di sini bisa kasih tahu tipe-tipenya nih. Ya, jadi dia kasih pilihan nih. Ya, tipenya yang seperti apa. Nah, kita bisa pilih. Ya, jadi ini mungkin kalau misalnya ditanya alasannya apa, kita bisa pakai dari sini ya, screenshot ini laporannya ya. Ini capacity planning, jadi kita nggak menerka-nerka lagi apa yang harus dibeli ya. Kemudian buat reporting ya per bulan yang seringkali dilakukan secara manual, ini juga bisa kita otomatisasi. Jadi kita tinggal pilih aja parameternya. Misalnya aplikasi ABC dia harus dilaporkan tiap bulan kondisinya seperti apa. Kemudian kondisi dari si infrastrukturnya seperti apa. Itu nanti kita bisa bikinin reportingnya dan akan di email ke email kita tiap bulan. Jadi kalau misalnya kita harus di kewajiban kita bikin laporan, ini udah ada ya secara infrastruktur. Oke, nah ini untuk monitoring dan optimization-nya. Jadi secara optimization dan monitoringnya pun udah canggih karena ada machine learning ya. Karena dia akan mempelajari behavior dari aplikasinya. Ya. Kemudian nanti konfigurasinya dia bisa sesuaikan dengan si aplikasinya ya. Jadi behaviornya udah jelas ya. Nah, selain untuk monitoring performance, dia juga bisa di salah satu feature yang lain dia bisa juga dilakukan untuk monitoring dari behavior si aplikasi ya, atau mungkin dari VM gitu ya, yang mungkin terdeteksi kena ransomware ya. Jadi kan kalau begitu kena ransomware jadi aneh gitu ya, dia seringkali menulis atau merename file, mengencrypt file. Nah, itu biasanya nanti kalau kita menggunakan feature yang namanya Nutanix Files ini, nanti dia akan terdeteksi itu, wah ini ada ransomware nih, dia melakukan renaming file-file nih. Nah, dia akan ketahuan, nanti dia akan diblok gitu ya. Nah, kalau udah terlanjur kena pun
masih bisa dikembalikan karena otomatis Nutanix Files ini akan membuat snapshot-nya. Ya, jadi kita bisa restore. Jadi nggak perlu lagi report-report harus cari key-nya untuk decrypt ya, untuk file-file yang udah terlanjur di encrypt sama ransomware-nya. Ya. Ini dari sisi optimization, jadi kalau kita pakai feature ini kita tahu gitu ya, kapasitas kita atau resource kita itu dipakainya seperti apa. Ada yang kelebihan dikasih memori, ada yang kekurangan dikasih memori, atau yang seringkali nggak dipakai itu ketahuan di sini ya. Nah ini bisa diotomatisasi. Kalau mau diotomatisasi bisa ya, ada itu di delete atau seperti apa, itu bisa nanti disesuaikan oleh actionnya. Jadi di sini ada namanya action juga ya. Nah nanti kalau kita mau melakukan sesuatu terhadap si aplikasi, kita perlu tahu dong aplikasi ini koneksinya kemana aja. Jadi ada namanya fungsi discovery di sini. Ya, jadi katakanlah si aplikasi A udah lama nggak dipakai gitu karena udah ada aplikasi yang baru ya, dan dia menghabiskan tempat di situ karena seharusnya udah nggak dipakai, tapi kita pengen tahu dia koneksinya kemana aja, ketahuan nanti dari pakai feature discovery ini. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, itu nggak salah delete atau nggak salah melakukan actionnya ya. Nah untuk database ya itu udah ada namanya SQL Server Monitoring. Jadi kalau kita pakai database MS SQL ini udah built-in monitoringnya ya. Jadi dari level si database itu akan ketahuan gitu ya performance-nya seperti apa. Ya jadi kalau ada problem pun dia ketahuan. Ya. Jadi nggak cuma di level OS VM-nya, tapi dari level database-nya, dari level database. Jadi kalau misalnya prosedurnya prosedur SQL-nya itu enggak optimize atau seperti apa akan ketahuan di sini ya. Nah, selain database, selain itu juga yang lain juga bisa kita lakukan monitoring karena sudah ada X mesinnya gini, machine learning-nya namanya XFit ya. Tadi udah jelaskan juga ya untuk apa city planning, anomaly detection dan segala macam. Nah, fungsi yang berikutnya itu resource automation kira-kira seperti ini. Jadi ini lebih ditingkatkan ya. Jadi ketika sistem mendeteksi sesuatu seperti ada anomali tadi atau bottleneck gitu ya, atau inefisiensi, itu harusnya ngapain sih? Jadi kita nggak lakukan manually, kita bisa bikin policy-nya gitu. Jadi ini mau resizing, mau di custom, atau mau kirim email aja, notifikasi, atau mau di expansion, itu bisa kita define ya. Jadi itu udah disiapin ininya apa namanya action-actionnya. Jadi kita tinggal klik-klik aja. Jadi nggak perlu bikin scripting repot gitu ya. Ini langsung kita pilih aja. Misalnya tadi database SQL kita karena sudah ketambahan banyak datanya ya, dia jadi lambat nih, bisa kita kasih action tambah CPU, tambah memori gitu ya, otomatis. Ya, jadi kita nggak perlu lakukan manually, itu bisa dilakukan otomatis di sini ya. Kemudian ya ini yang secara actionnya kalau terjadi sesuatu gitu ya harus tambah memori. Ini apa step-stepnya yang dilakukan. Ya terakhir dia akan kirim email laporan. Ya. Nah ini secara cost management ya. Jadi kalau kita mau bikin seperti di public cloud gitu ya. Jadi kalau kita create VM itu harganya berapa sih gitu ya, kemudian bikin tambah memori itu harganya berapa sih, itu bisa di sini. Jadi costingnya udah ada ya, kita bisa kasih harga ya, ada beberapa VM costing model nanti bisa dicek. Kemudian ini chargeback, jadi kita bisa tahu nih departemen A pakai berapa, departemen B pakai berapa, ini pakai chargeback ini. Jadi tadi udah costingnya udah kita isi ya, harganya berapa CPU, memori, disknya gitu ya, per terabyte-nya. Nanti chargeback-nya seperti apa, kita bisa keluarin nih. Diketahuan si departemen itu makanya berapa ya. Nanti akhirnya bisa kita bikin budgeting lah ya buat per departemen. Jadi ini sebenarnya memudahkan juga kalau misalnya kita punya visibility
pemakaiannya untuk pengajuan budget ke depan akan lebih dimudahkan ya karena ada data-data seperti ini. Nah, ini contoh dari beberapa customer nih, kebetulan di luar sih, tapi ada beberapa banyak juga customer yang udah pakai, ya teman ini use case-nya memang perusahaan di luar ya seperti Home Depot ini ya. Dia bisa cost reduction sampai 50% karena ada chargeback-nya ini. Jadi gunanya apa? Gunanya jadi departemen lain kalau udah tahu seperti itu dia pasti nggak mau lagi minta kapasitas yang gede-gede, ya pasti minta sesuai kebutuhan karena udah ketahuan nanti ya makainya berapa. Jadi itu 50% reduction terkait pemakaian resource-nya jadi lebih efisien. Jadi penambahan ke depannya mungkin nggak sebanyak seperti dulu gitu ya. Ini juga yang Fairway juga ya 60% operation time reduce. Jadi nggak perlu lagi setiap kali ditungguin di upgrade manual gitu. Jadi ini terkait dari sisi waktu ya, waktu yang dihabiskan buat memaintain database-nya atau infrastrukturnya. Kemudian ini juga yang AUB ya, itu reduction dari sisi manajemen, time management sama monitoring. Dia kalau cost saving-nya sekitar 20%. Kemudian ujung-ujungnya dia bisa improve productivity ya ke customer sama ke produknya. Nah, dari Western itu dia dimudahkan karena dashboard-nya itu bisa sampai mana aja. Jadi udah lengkap gitu ya. Nggak perlu punya banyak dashboard. Ya, jadi satu dashboard bisa lihat semua. Ya, ini lebih memudahkan juga pada saat proses troubleshooting atau proses monitoring gitu ya. Lebih dimudahkan karena ada informasi-informasi yang membantu lah, insight-insight membantu kalau terjadi problem atau masalah gitu ya. Nah, ini customer yang di Indonesia udah banyak ya, jadi dari government, kalau terkait trust ya, security, ini kita punya logo-logo yang mengutamakan security gitu ya. Kemudian ini untuk pemerintah daerah, BUMN gitu ya. Kemudian ini financial service untuk terkait tadi stabilitas sistem, kemudian lower downtime ya. Jadi di sini kalau di financial kan kalau downtime udah kehitung ya ruginya berapa gitu ya. Kemudian ini ada e-commerce, ada GoPay gitu ya. Ini ada insurance, retail dan otomotif, ya healthcare, rumah sakit, education, energi dan mining, ya ini e-commerce dan teknologi yang lainnya, telekomunikasi, ya logistik, ya manufacturing, ya itu semua. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Nindi. Mungkin saya kembalikan kalau ada pertanyaan. Terima kasih kepada Pak Petrus atas penjelasannya yang panjang lebar. Kebetulan ada satu pertanyaan dari Pak Amril. Ini minta demo nih. Mungkin Pak Akbar sudah siapkan demonya? Oke, iya, sudah siap. Ya, silakan. Bentar ya. Saya coba untuk share screen. Oke, nah ini terkait tadi soal demo ya. Ya. Apakah sudah terlihat Sudah screen saya? terlihat? Sudah terlihat Pak Akbar? Ya, jadi saya akan coba tampilkan bagaimana sih bentuk dashboardnya Nutanix gitu. Nah, ini adalah tampilan dashboard Prism Nutanix. Nah, ini kalau kita menggunakan demo.nutanix, memang ini demo ini dikhususkan untuk employee Nutanix ataupun partner gitu ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin coba juga, itu bisa yang test drive-nya di /nutanix.com gitu ya. /one-platform itu ada tempat test drive-nya. Nah, linknya tadi sudah saya jawab di bagian Q&A. Nah, oke, saya coba jelaskan apa sih kelebihan dashboardnya Nutanix ini. Nah, pertama, kita itu sudah web based, jadi tidak ada perlu install lagi sesuatu gitu ya. Tidak ada yang perlu diinstal di dalam browser kita karena minimum
saat kita install Windows sudah ada lah Internet Explorer atau Microsoft Edge gitu ya. Biar kita lebih nyaman dengan Google Chrome juga bisa atau Firefox juga bisa. Nah, kita bisa jalankan di browser gitu. Nah, selain itu di sini kita menampilkan kondisi status Nutanix-nya. Nah, pertama dari sisi versi. Oke, di sini ada versi hypervisor kita. Apakah kita menggunakan AHV ataupun kita ESXi, nah, ataupun kita Hyper-V, itu kita kelihatan versinya. Misalnya AHV ini udah versi 2017-0830 gitu ya, 395. Nah, ini ada 395 poin terakhirnya, dia berapa kali update gitu. Atau sekarang yang ada juga ESXi versi 7 gitu, atau versi 6.7 gitu juga kelihatan gitu ya. Lalu Prism Central, nah ini kita menggunakan Prism Central, biasanya yang tadi Pak Petrus jelaskan gitu ya, eh, lebih advance-nya gitu, lebih advance-nya untuk Prism. Jadi misalnya kita ingin mengatur lebih dari satu klaster Nutanix, atau kita mengatur fitur tambahan dari Nutanix, contohnya untuk analitiknya, capacity plan, ataupun ada Calm gitu ya, Era. Nah, itu kita untuk Calm itu harus menggunakan ataupun objek itu harus menggunakan Prism Central seperti itu. Untuk advance-nya lah seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa melihat storage yang kita gunakan. Nah, dari free-nya berapa, dari besar storage kita berapa. Nah, ini semua terlihat. Dari IOPS, controllernya, bandwidth kita berapa, latensi kita berapa, semua terlihat. Nah, intinya itu adalah di bagian dari sisi healthy-nya nih. Nah, sini ada yang ngedip-ngedip. Berarti sedang ada proses. Nah, karena demo ini tidak hanya saya saja yang mengakses gitu ya, ada banyak yang mengakses, maka setiap ada proses semua akan dilihat di sini. Di sini adalah task prosesnya. Gitu. Lalu misalnya dia ada masalah, di sini akan ada critical alert kita. Seperti itu. Nah, contoh di sini adalah saya coba tunjukkan warning alert di sini ya, file discovered DNS update pending. Nah, saat kita klik ini gitu, maka Nutanix akan menjelaskan apakah errornya seperti apa. Nah, ternyata di Nutanix ini demo files 2 dan lokal itu tidak terhubung dengan DNS. Nah, possible cause-nya itu seperti apa? Kita coba untuk add tambahan atau remove DNS entry-nya. Nah, jadi di Nutanix itu kita sudah diberitahu how to solve-nya. Gitu. Nah, enaknya seperti itu. Jadi how to solve-nya seperti apa? Ini salah satunya. Misalnya ada lagi error yang lain, maka kita akan contohnya dikasih link portal, maka kita akan kasih tahu link portalnya apa seperti itu. Nah, jadi di Nutanix itu setiap ada masalah itu dia kasih tahu how to solve-nya. Bila kita sudah coba juga tidak bisa, maka Bapak Ibu nanti bisa langsung open ticket di Nutanix-nya. Dan open ticket itu biasanya cepat di Nutanix. Contoh saya pernah open ticket jam 4 sore, jam 11 itu sudah langsung di remote sama Nutanix. Bahkan jam 10 malam itu di remote. Mereka juga standby 24 jam, BRK juga standby 24 jam. Bisa juga ya Bapak Ibu hubungin BRK gitu ya. Karena kita sudah ada call center-nya, jadi Bapak Ibu bisa langsung hubungi saja. Atau sales representatifnya. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di Nutanix itu kita semua dashboard itu kita bisa melihat dan ada beberapa menu juga di sini di sisi healthy-nya, PM-nya, storage-nya. Kita semua bisa melihat. Contoh di sini network gitu ya. Nah, network itu kita bisa terlihat di sini ada 3 host yang terhubung. Nih. Nah, 3 host ini ada 15 PM gitu ya. Semuanya itu keluar. Jadi semua tampilannya itu menarik di Nutanix ini gitu ya. Jadi kita cukup mudah untuk menggunakannya karena user friendly banget. Lalu kita untuk VM, nah contoh saya akan coba untuk create VM di sini. Nah, di sini ada banyak banget VM itu. Oke, di sini ada beberapa VM yang sudah tercreate. Saya contoh create VM. Nah, jadi di create VM ini pertama tentu saja kita input namanya testing. Nah, lalu time zone kita biasanya saya menggunakan UTC itu time zone secara defaultnya gitu ya. Lalu berapa CPU-nya yang kita ingin gunakan, berapa memori yang akan kita gunakan. Nah, kita akan tambah storage kita gitu.
Nah, storage ini ada banyak storage di sini, kontainer-kontainer storage-nya. Kalau kita nanti bisa ngeliat di bagian storage itu kita bisa menggunakan beberapa kontainer storage yang masih free gitu ya. Biasanya kita ada default-nya. Saya coba di sini untuk satuannya ini GB gitu. Saya coba di sini untuk 80 GB. Oke. Nah, di sini kita klik. Nah, saat itu selanjutnya kita coba untuk tambahin IC-nya. Nah, network-nya itu ini kita bisa atur, bisa buat create banyak network gitu ya. Dari sisi VLAN-nya, apakah kita menggunakan VLAN 0 atau VLAN tertentu gitu, kayak VLAN 100, VLAN 200 gitu ya. Nah, kita bisa nambah-nambah banyak-banyak VLAN. Jadi VM-VM ini bisa kita atur juga akan lebih advance yang lagi bila kita menggunakan nama produknya adalah Nutanix Flow. Nutanix Flow itu emang dikhususkan untuk mikrosegmentasi network gitu ya. Dimana nanti kita bisa melihat mengatur networknya di Nutanix itu menggunakan Nutanix Flow. Tapi di sini saya akan cara defaultnya dulu. Di sini kita bisa menggunakan default networknya. Oke. Nah, di sini adalah VLAN 0 yang saya gunakan. Nah, lalu ada set affinity. Nah, berbeda dengan yang lain gitu ya. Biasanya kita menentukan VM ini ada di host mana. Nah, untuk Nutanix ini kita secara default bila kita tidak menentukan set affinity-nya, secara default dia akan yang mengatur adalah secara Nutanix. Tapi kita bisa menentukan VM ini harus ada di mana. Jadi kita bisa atur secara manual. Nah, ini fungsinya adalah bila kita menggunakan suatu software tertentu, produk tertentu yang terkait soal license. Contohnya adalah Oracle. Nah, Oracle itu kan kalau kita clustering gitu ya, clustering kayak Nutanix ini. Nah, ini dia bisa memakan semua license-nya memakan semua prosesor yang ada di dalam satu cluster itu. Nah, cara mengakalinya, cara mengurangi cost kita di bagian license, kita bisa set affinity. Contohnya VM ini hanya ada di node 1 gitu, atau VM ini hanya ada di node 1 dan node 2, supaya dia HA misalnya saat down, dia bisa pindah ke node 2, tapi dia tidak bisa pindah ke node 3. Nah, itu kita bisa atur set affinity-nya. Tapi di sini lebih baik kita tidak usah atur, bila dia untuk HA bisa pindah kemana saja gitu. Atau kita atur tiga-tiganya, seperti ini. Nah, mungkin kalau hanya 3, kita bisa ada choice, pilih salah satu atau pilih semua gitu ya. Tapi kalau kita sudah ada banyak node gitu ya, cukup repot juga gitu. Misalnya ada 12 node, wah kita harus klik 12 kali gitu, lebih baik tidak satu. Jadi fungsinya sama, kita atur sesuatu, kita klik sesuatu atau semuanya kita klik gitu. Sama. Saya di sini secara default aja tidak usah apa save. Ini saya share. Nah, oke, sini saya sudah maksud maksimumnya karena ini demo, jadi memorinya sudah maksimum, berarti saya belum bisa. Nah, di sini memori juga menjadi keterbatasan di demo. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin POC gitu ya, Bapak Ibu bisa nanti kita akan kirimkan hardware untuk POC, atau misalnya ingin POC-nya di cloud juga kita sudah tersedia gitu ya untuk cloud-nya. Jadi Bapak Ibu cukup connect saja menggunakan VPN yang tersedia untuk connect ke cloud-nya. Jadi ada dua choice juga, kita juga fleksibel juga POC-nya, bisa secara hardware, bisa juga dengan cloud. Namun kalau cloud itu dia tidak terhubung dengan koneksi jaringan kantor Bapak Ibu, tapi kalau kita menggunakan hardware gitu ya, yang kita kirim ke kantor Bapak Ibu ke data centernya, nanti Bapak Ibu bisa kita demokan bagaimana cara migrasi perpindahan, baik itu dari physical server maupun dari virtualisasi yang lain, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di kolom Q&A gitu. Karena kalau saya jelaskan semua itu ada banyak di sini ya fitur-fiturnya gitu. Ya, cukup jelas ya Bapak Cukup Ibu, jelas ya. demo yang tadi disampaikan oleh Bapak Akbar. Pak Akbar, ada pertanyaan nih dari Bapak Fauzi. Oke, apa itu? Ini Bisa seperti dibacakan? matematika nih. Misalnya kita beli 3 node. Iya. Node-nya itu 2 CPU kali 10 core, 256 GB memori, 4 tera storage. Berapa core server, memori server, dan storage yang tersedia?
Apabila belakangan kita menambah satu not dengan 2 CPU kali 15 core, 256 GB gigabyte memori, 10 tera storage, berapa core server, memori server, dan storage yang tersedia? Silakan. Oke, ini pertanyaan cukup menarik ini ya. Jadi hitung-hitungan nih kita. Bingung nih matematika ini. Ya. Ini cukup menarik. Jadi awalnya itu ada 2 CPU 10 core gitu ya. Jadi tiap node itu 2 soket 10 core gitu ya. Eh, koreksi kalau salah ya. Jadi saya baca di sini adalah tiap node-nya itu ada 2 soket, satu soketnya itu 10 core, lalu memorinya tiap node itu 256 dan storage-nya itu 4 terabyte. Saya anggap 4 terabyte-nya adalah usable aja deh. Biar karena perhitungan di Nutanix itu kita tidak menggunakan lagi RAID gitu ya. RAID 5, RAID 10 itu tidak lagi, kita menggunakan RF. Jadi untuk 3 node itu sudah pasti defaultnya RF2 gitu. Misalnya dia sudah sampai 5 node, baru kita bisa menggunakan sampai RF3 gitu. Nah, oke. Nah, 3 node ini baik lagi. Ketiga node berapa core server memory server dan storage yang tersedia gitu. Oke. Untuk storage tersedia itu 4 tera ini saya akan anggap tadi usable gitu ya. Karena kalau raw itu harus menggunakan kalkulatornya. Kalkulator storage-nya Nutanix itu ada namanya RF2 gitu ya. Saya harus hitung 4 tera dan SSD-nya berapa, HDD-nya berapa, karena itu berbeda gitu ya. Karena di Nutanix ini kita minimum adalah ada SSD. Jadi kita tidak bisa semuanya HDD. Jadi kita minimum ada SSD. Karena kelebihan Nutanix itu kita adalah performa. Jadi bagaimana Nutanix itu performanya lebih baik yang lain karena kita itu membacanya itu di SSD-nya gitu. SSD-nya itu sebagai tempat oplok atau sebagai pintu jembatannya lah. Itu yang dibaca set compute-nya. Nah gitu. Oke, sekarang balik lagi ke CPU dan memori. Nah, untuk CPU dan memori ini kita nanti tergantung dari sisi workload-nya. Itu berapa banyak VM yang digunakan. Gitu ya. Karena di dalam Nutanix itu ada namanya CVM, controller virtual machine, sebagai controller. Nah, beda dengan storage yang tradisional gitu ya. Storage tradisional tuh controllernya udah pasti defaultnya 2, controller A dan controller B, atau controller 1, controller 2 gitu. Nah, kalau di Nutanix tiap node itu ada controller. Jadi semakin banyak node-nya, maka semakin banyak controllernya. Nah, berapa besar controller itu memakan memori dan CPU itu biasanya tergantung dari workload, tapi ada maksimumnya. Nah, contoh adalah maksimumnya dari memori yang dimakan oleh CVM itu adalah 32. Biasanya kita bisa ngatur default maksimum. Bisa 32, bisa 16, bisa 8 gitu. Nah, kita bisa atur maksimum workload-nya. Misalnya dia lagi overhead banget, kerjanya lagi banyak, yang kita sampai memakan seluruh storage kita, itu mungkin akan sampai ke 32, dia makan 32 GB dikurang. Jadi tiap node itu akan berkurang 32 GB. Misalnya dia workload-nya full. Jadi sisanya itu adalah usable. Nah, bagaimana dengan CPU-nya? Nah, CPU itu di dalam CVM itu dia hanya makan 2, bahkan tidak pernah saya melihat dia sampai makan 4 gitu ya. Untuk CPU-nya. Dia hanya makan 2 CPU. Itu juga vCPU dia makan. Jadi karena kita bentuk yang virtual CPU, maka dia itu scalable, tergantung dari workload yang tadi saya bilang. Nah, biasanya dia lagi banyak banget workload-nya, itu dia hanya makan 2 sampai 4 CPU core-nya. Jadi kalau sampai dalam satu node sampai 20, berarti sisanya itu saya anggap 4 lah ya. Berarti sisanya itu 16 core-nya itu dari usable gitu. Nah, kelebihannya itu virtualisasi dengan kita yang lain gitu. Nah, di Nutanix itu penambahannya itu tidak perlu identik. Nah, jadi contoh tadi di sini sekarang ada penambahan lagi satu node dengan 2 CPU 15 core. 15 core belum nemu saya, tapi oke lah. Saya anggap akan ada ya, biasanya 16 core, tapi oke, saya akan ada 15 core gitu. Lalu nambah lagi 256 10 tera. Berapa core saya pernah? Baik lagi tuh. Jadi penambahan CPU-nya itu dikurangi dengan CVM-nya gitu. CVM. Jadi saat dia menambah satu node lagi, maka berkurang lagi CVM-nya. Seperti itu. Nah, jadi nggak perlu khawatir di Nutanix itu kok terlalu banyak makan memori ya gitu ya. Ternyata di sebelah itu mereka tidak menginformasikan bagaimana kalau dia sudah sampai peak gitu ya. Nah, di Nutanix itu kita bisa mengatur peaknya, maksimum penggunaannya si controller kita gitu. Jadi
maksimumnya itu kita memori itu bisa sampai 32, kita bisa atur. Jadi saya akan coba untuk show juga di sini sebentar ya. Seharusnya ada di sini tunjuk untuk pengaturan memorinya. Oh, belum saya ini ya. Sebentar. Saya coba share. Mbak Nindi mau coba share screen. Oke, Rika, tolong tombol share-nya untuk Akbar. Oke. Oke. Nah, jadi di dalam Prism ini, nah di sini kita bisa melihat memory size untuk CVM yang kita alokasikan, gitu ya. Kita bisa mengatur alokasi berapa besar CVM yang kita gunakan, gitu. Nah, sini ada 32, 36. Oh, untuk versi terbaru ini dia tidak bisa lagi di bawah 32 berarti. Jadi untuk versi terbaru dia minimumnya adalah 32, bisa sampai 64. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengatur maksimum penggunaan memori di CVM kita, gitu. Nah, biasanya secara default dia akan ke 32 karena 32 itu sudah cukup. Kalau saya lihat sampai dia full, beberapa customer kita BRK juga saya pernah menanganinya, dia sudah full sehingga tidak ada status data resiliensinya ini, dia sudah critical. Artinya tuh di sini kita bisa melihat apakah dia bisa satu node down atau tidak. Nah, kalau kita lihat, nah di sini dia bisa failure toleransinya tuh 1 dari sisi metadata, outlook-nya gitu. Jadi kita bisa melihat sini, oh ternyata dia bisa satu node down, dia bisa ditolerir. Kalau 2 berarti sudah tidak bisa lagi. Nah, di sini kita tidak perlu takut misalnya ada satu node down gitu ya di data resiliency status ini. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, beberapa customer yang sudah memori. Nah, mungkin kalau memori RAM gitu ya, memori RAM itu kita bisa mendowntime virtual machine, di mana kalau kita downtime virtual machine kita, maka memorinya akan jadi available. Nah, itu tidak jadi masalah gitu. Jadi data resiliency ini bisa, dia ada self healing juga yang tadi dijelaskan Pak Petrus, ada self healing sehingga mesin Nutanix itu membaca, oh dia sudah oke lagi nih, available lagi, data resiliency jadi oke lagi nih. Nah, tapi kalau dia storage yang full, walaupun VM itu di down, dia akan tetap menyimpan storage itu. Nah, jadi Bapak Ibu itu cukup memerhatikan, cukup kritis lah, memerhatikan di bagian storage-nya. Seperti ini. Apakah dia free-nya berapa lagi nih? 2 tera lagi. Berarti kalau dia udah 2 tera lagi ini, kalau data resiliency-nya masih oke, berarti dia masih bisa down. Bisa jadi nih, pada saat satu node down, dia akan menjadi kondisinya tuh storage-nya di 99%. Nah, saya pernah ketemu seperti itu. Pada saat 3 node-nya up, karena ini dia membaca adalah kondisi now-nya, kondisi saat ini gitu ya. Saat ini 3 down, 3 node up, kondisi saat ini seperti ini. 2,5 free-nya. Tapi satu node down itu masih oke, masih tolerate seperti itu. Oke. Jadi balik lagi pertanyaannya, seberapa besar usable-nya itu saya relatif gitu ya, tergantung workload, tapi kita bisa atur maksimumnya. Di sini maksimumnya untuk versi saat ini ada sampai 64 gitu ya, defaultnya itu adalah 32. Oke, untuk CPU-nya sendiri itu yang tadi saya bilang 2 sampai 4 CPU storage. Seperti itu. Nah, untuk usable itu ada kalkulator sendiri karena saya harus tahu berapa SSD-nya, berapa HDD-nya gitu ya, berapa node-nya. Jadi ada kalkulatornya sendiri berapa usable-nya. Seperti itu. Oke, menjawab pertanyaan ini. Ada lagi Ya, pertanyaan? ini ada pertanyaan menarik nih dari Ibu Ana. Kenapa sih harus pakai Nutanix? Mungkin Pak Petrus bisa bantu jawab. Kenapa sih harus pakai Nutanix? Ini Baik. jawabannya panjang lebar ini ya. Iya, sebenarnya tadi udah disampaikan di dalam presentasinya ya. Jadi kenapa Nutanix? Sama seperti kalau misalnya analogi ya dari handphone yang tadi sebagai analogi. Kenapa sih pakai handphone yang model sekarang ya? Karena kalau kita lihat dari sisi finansial pasti akan sayang kalau kita investasikan budget kita untuk teknologi yang lama gitu ya, karena pastinya juga manfaatnya akan berkurang ya. Jadi kenapa Nutanix? Kalau dari sisi finansial tentu aja kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat ya. Manfaatnya apa aja tadi sepanjang presentasi dan demo sudah disampaikan gitu ya.
Dan teknologi Nutanix pun bisa dikembangkan juga untuk bermacam-macam fungsi, termasuk fungsi sebagai cloud-nya. Ya, jadi kalau kita pengen punya cloud seperti cloud di dalam data center kita pun bisa, ya, bisa dikembangkan sampai sana. Atau kalau mau model sederhananya yang tadi disampaikan pun juga bisa. Jadi fleksibel sekali. Jadi kita secara teknologi tidak dikunci harus pakai seperti ini, ya. Pemilihan hardware-nya pun bebas, ya, pemilihan hypervisor-nya pun bebas, ya. Tapi Nutanix udah menyediakan sendiri, jadi udah ada cost reduction juga kalau pakai Nutanix hypervisor, ya, Acropolis hypervisor. Kemudian mungkin pertanyaannya bisa dilanjutkan kenapa sekarang gitu, ya. Ya ini dia. Jadi kenapa sekarang, kalau misalnya kita punya perangkat yang sudah masuk daftar harus diganti karena sudah expired, mungkin waktunya atau budget yang ada sekarang itu bisa dialihkan untuk pakai teknologi Nutanix yang terkini gitu, ya. Jadi secara cost, reduction risk gitu, ya, kemudian tadi pengembangannya pun lengkap semua ada di situ. Jadi kita nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin apakah ini kompatibel dengan produk yang lain, ya. Terlebih supportnya all in sudah ada di situ semua, ya. Kira-kira gitu, Mbak Ya, Indi, mudah-mudahan terima kasih menjawab. Pak Petrus atas jawabannya. Sudah jelas ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, karena keterbatasan waktu. Oh, sebentar. Saya diinformasikan oleh panitia. Tadi pemenang kuisnya ternyata Mesti itu adalah akun dummy untuk testing. Oke, jadi kita anulir ya untuk Ibu Mesti. Mungkin Rika bisa ditampilkan pemenangnya jadinya siapa saja? Ya, pemenangnya jadi Bu Mesti dianulir karena itu nama akun testing. Jadi Pak Aris, kemudian Bapak Hoirul dan Bapak Muhammad Akbar Agung. Selamat kepada pemenang untuk mendapatkan voucher GoOvo atau GoPay 50.000. Oke, kita sampai di penghujung acara. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback formnya. Karena feedback form ini adalah alat untuk validasi pemenang kuis maupun lucky draw nantinya. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form. Caranya gampang, yaitu Bapak Ibu bisa scan barcode yang tampil di layar atau klik link yang panitia akan cantumkan di kolom chat box. Adapun syaratnya adalah peserta terregistrasi di webinar ini hadir dari awal sampai akhir, akun OVO atau GoPay-nya valid, dan mengisi feedback form dengan lengkap satu kali saja menggunakan email bisnis bila ada. Kemudian pemberian hadiah ini 7-14 hari kerja. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi, rekan kami dari tim produk, Ibu Mariana Suhardi akan menampilkan promo Nutanix. Silakan kepada Ibu Mariana. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kira-kira slide saya sudah kelihatan belum? Gambarnya Sudah terlihat, sudah terlihat. Oke. Nah, berikut ini oke, saya perkenalkan diri dulu, mohon maaf. Saya Mariana dari tim Product Manager di PT BRKH Daya Perkasa. Nah, terima kasih banget kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya lihat di sini atas kehadirannya dan juga kesetiaannya nih, karena dari tadi masih stay tune di webinar Nutanix BRK pada hari ini. Nah, BRK bekerja sama dengan Nutanix dan juga Helios untuk menawarkan satu promo HPDX 360 3 Not. Nah, ini promonya bundling, jadi sudah dapat promo HPDX dengan switch Aruba 6300M 24 SFP+. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Akbar dan juga Pak Petrus ya, kita turut membantu company Bapak dan Ibu untuk menuju ke era digital transformation. Jadi start dulu dari 3 Not dan juga add
add-on services dari Nutanix seperti Nutanix Carbon untuk Kubernetes dan juga Nutanix file sharing. Seperti itu. Jadi kalau ditanya nanti bedanya apa nih promo ini dengan promo-promo hyperconvert lainnya? Oh, kita sudah include selain switch ya, selain HCI switch, kita juga sudah include untuk add-on services dari Nutanix Carbon dan juga Nutanix File tersebut. Nah, untuk promo ini usable-nya ada sekitar usable-nya ada sekitar 6,7 terabyte dan juga sudah include license starter di sini. Oke, jadi untuk Bapak dan Ibu yang berminat untuk promo ini dengan cuma-cuma ya harganya 580 juta itu bisa kontak nomor aku di 0812 1341 6644. Kalau ada pertanyaan boleh sambil isi feedback form terus tertanya Promonya itu boleh. sampai Eh, kapan ini berlakunya? Karena oh ini iya, mulai Agustus ya. iya validasinya itu sampai 30 September ya. Sampai bulan ini aja. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu masih tertarik itu bisa langsung kontak ke aku aja. Oke, jangan lewatkan ya Bapak Ibu promo menarik. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu mohon mengisi feedback form karena masukan Bapak Ibu sangat berharga bagi kami. Dan kami apresiasi juga, kami berikan voucher OVO atau GoPay senilai 50.000 untuk setiap yang mengisi feedback form. Oke, Oke, kita sampai di... Oh, Bu ada Nindi, lagi? sorry Oke, ada lagi. oke, Masih belum nih. oke. Nah, berikutnya itu juga kita Ada mengadakan. pertanyaan di kolom chat, Mariana. Oke. Oke, Promonya boleh. sudah termasuk instalasi. Oh, kalau promo yang tadi masih belum sih. Kita di sini bisa dilihat sesuai dengan TNC-nya. Jadi validasinya 30 sampai 30 September, kemudian tidak include untuk public sector dan juga government account. Kemudian promo ini exclude tax atau pajak 10% dan juga exclude implementasi gitu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk promo ini, untuk promo bundling ini, untuk harga servicesnya nanti kita akan berikan terpisah dan tentunya dengan harga yang bagus juga. Gitu. Ya. Lanjut promo berikutnya. Oke, untuk program berikutnya, ini nama programnya Your One Click Wonder. Jadi di sini Bapak dan Ibu spesial penawaran untuk program Nutanix Era untuk manage database dan juga memudahkan operation database-nya, kemudian automation-nya, kemudian provisioning database Bapak dan Ibu. Nah, pokoknya ini untuk simplify manajemen database Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 step. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan e-voucher Spotify secara cuma-cuma hanya dengan mengisi feedback form dari link yang akan diberikan oleh tim marketing di kolom chat. Jadi Bapak Ibu klik linknya, terus isi feedback formnya. Nah, itu akan langsung direview oleh tim Nutanix untuk dapat diberikan e-voucher tersebut. Kemudian step yang kedua nih, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah isi, kemudian sudah download source untuk Nutanix Era-nya, dan Bapak Ibu tertarik untuk melanjutkannya dengan presentasi dari BRK Daya Perkasa, itu Bapak Ibu bisa dapat satu headphone Sony CH510. Itu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu klik, kemudian download resource-nya, Bapak Ibu bisa kontak salesperson-nya yang biasanya PIC yang berhubungan dengan Bapak dan Ibu, atau mungkin bisa kontak saya langsung untuk diadakan presentasi khusus company Bapak dan Ibu. Tapi ada TNC-nya sekali lagi, promo ini valid sampai 31 Oktober. Kemudian promo ini tidak dapat diuangkan dan jadi keputusannya BRK sudah final ya.
untuk e-voucher dan juga untuk Sony WH-CH510. Seperti Oke. itu. Jadi satu kali ngisi feedback form ada 3 hadiah ya. Tadi voucher OVO atau GoPay, kemudian dapat Spotify, kemudian kalau sudah download dapat headset. Begitu ya, Mariana? Kalau sudah download hanya dapat Spotify, e-voucher Spotify-nya saja sih, Bu. Jadi Oh, oke, nanti kirain dapat tiga-tiganya. enggak. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ini tertarik untuk diadakan presentasi, baru bisa dapat si Sony headphone ini. Oke, betul. Gitu. Oke, tapi Oh. tetap kalau mengisi feedback akan dapat voucher OVO atau GoPay senilai 50.000. Ya? Pasti, Ibu. Oke, Oke, ada dari aku lagi? ini aja sih. Oke, terima kasih Thank Mariana. you semua. Berarti link yang diklik ada 2 ya, Bu? Oh, linknya ada 2 ya, Mariana? Nah, baik, yang satu feedback form, yang satu lagi yang tadi khusus Nutanix ya? Iya, betul. Kalau ini sih kita nggak tutup cepet ya, karena kan validasinya sampai 31 Oktober. Oke. Jadi Jadi kapanpun bisa diklik. ya, saya ulangi sekali lagi tadi, maaf kesalahan dari saya ya. Jadi linknya ada 2. Link yang dari marketing itu link feedback form itu Bapak Ibu akan mendapatkan voucher OVO senilai OVO atau GoPay senilai 50.000. Kemudian ada link dari Nutanix yang kedua ini. Di kolom chat ada link kedua. Itu Bapak Ibu akan mendapatkan Spotify, dan bila Bapak Ibu download kemudian presentasi di company Bapak Ibu akan mendapatkan headset Sony. Itu ya, Mariana? Iya, betul. Tapi sekali lagi diingatkan ini hanya berlaku untuk satu company ya. Jadi nggak bisa satu company isinya 5 orang, 5-5-nya dapat, itu nggak bisa. Oke, oke, baik. Oke, Oke. terima kasih Mariana atas promo-promo yang menariknya. Kita sampai Iya. di penghujung acara yang ditunggu-tunggu nih. Kita tampilkan Lucky Draw. Lucky Draw-nya berhadiah apa? Lucky Draw-nya berhadiah voucher OVO atau GoPay senilai 200.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing dari pemenang tersebut mendapatkan 500.000. Semoga Anda beruntung ya. Adapun persyaratannya adalah peserta terregistrasi di webinar ini dan tentunya hadir dari awal sampai akhir. Akun OVO atau GoPay-nya valid. Kemudian mengisi lengkap feedback form. Soalnya kalau nggak ngisi feedback form, kita nggak tahu nomor OVO atau GoPay Bapak Ibu ya. Dan cukup satu kali saja, jangan diulang-ulang mengisinya. Dan proses transfer OVO atau GoPay-nya ini 7-14 hari kerja, karena kita butuh proses di internal. Oke, kita undi ya sekarang ya. Silahkan Rika di shuffle. Putar. Siapakah yang beruntung kali ini? Putar. Stop. Oke. Tolong dibacakan, Rika. Siapakah? Bapak Jul Harbi, untuk yang kedua Bapak Haris Nugraha, ketiga Bapak Suryadi, keempat Bapak Fauzi, dan yang kelima Bapak Andika Bestari. Oke, selamat kepada 5 orang pemenang yang beruntung. Oke, kita sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih dengan berakhirnya acara Lucky Draw ini. Maka berakhir pula rangkaian acara BRK Live Webinar dengan judul, dengan tema Transform Your Business Journey to the Enterprise Cloud. Kami ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir, juga tim dari Nutanix maupun tim pendukung dari BRK. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu bila ada pertanyaan atau hal-hal yang untuk melakukan POC atau dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tampil di layar, yaitu Ibu Mariana Suhardi atau Bapak Haris Tri Ananda. Email maupun nomor teleponnya tampil di layar. Dan kami mohon juga kesediaan Bapak Ibu untuk follow our social media. Ada Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram maupun Twitter. Dan sering-sering Bapak Ibu klik website kami di www.berka.co.id karena di sana banyak solusi dan promo-promo menarik. Oke, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan event ini terdapat kesalahan-kesalahan maupun kekurangannya. Dan
Kami tunggu Bapak Ibu di acara webinar kami berikutnya. Selamat sore, bye-bye. Terima kasih semua.